Zeus adalah dewa paling OP dalam mitologi Yunani. Dia adalah raja para dewa sekaligus penguasa langit dan petir. Sebagai pemimpin, dia bertugas untuk menjaga dan mengayomi semua dewa dan manusia. Namun, di balik semua kekuasaannya, Zeus adalah dewa paling nafsuan. Jenggot dan senjata petirnya yang aduhai berhasil memikat ratusan wanita, baik dewi maupun manusia, untuk melancarkan hasrat birahinya. Zeus berubah wujud menjadi hewan, seperti burung gagak saat merayu Hera, angsa saat merayu Leda, atau banteng saat menculik Europa. Secara resmi, Zeus punya 7 orang istri, tetapi hubungan asmaranya jauh lebih banyak lagi. Menurut legenda, Zeus lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya sendiri, Titan Kronos, berusaha menelan anaknya sendiri ketika bayi karena takut dikudeta kelak nanti. Namun, Bunda Rhea berhasil menyelamatkan anak kesayangannya. Caranya dengan menukar bayi Zeus dengan seonggok batu yang dibalut kain selimut. Setelah dewasa, Zeus dan saudara-saudaranya memberontak dan berhasil menggulingkan Kronos serta kroni-kroninya. Ia pun membagikan kekuasaan atas dunia dengan saudara-saudaranya. Poseidon adalah dewa penguasa laut, gempa, serta kuda. Seperti Zeus, dia adalah putra kandung Titan Kronos dan Rhea. Setelah mengkudeta ayahnya, Zeus mengutus Poseidon untuk menjaga lautan. Di luar jam kerjanya sebagai dewa, Poseidon biasanya ngebucin bareng istrinya, Amphitrite. Poseidon selalu digambarkan seperti atlet angkat beban yang jenggotan. Senjatanya, trident atau trisula, bisa mengendalikan samudra, memanggil badai, dan mengguncangkan bumi dalam satu ketukan. Poseidon adalah dewa Yunani dengan nafsu super bejat. Ia pernah jatuh cinta dan berusaha untuk meruda paksa saudarinya sendiri, Demeter. Saat Demeter berubah menjadi seekor kuda betina untuk melarikan diri, Poseidon pun ikut berubah menjadi kuda jantan lalu wleo-wleo dengan saudarinya. Hades adalah dewa paling edgy dalam mitologi Yunani. Dia adalah raja alam baka, sekaligus penguasa kematian. Nickname PB-nya adalah Aidoneus, alias yang tak terlihat. Dalam perang melawan Titan atau Titanomakia, Hades bertempur menggunakan helm kegelapan yang bisa membuat pemakaiannya tak kasat mata. Hades menikah dengan Persephone, putri dari Dewi Demeter. Hades memelihara seekor anjing berkepala 3 yang bernama Cerberus. Anjing ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kerajaannya terbagi menjadi 3 bagian. Tartarus untuk menyiksa jiwa-jiwa orang jahat, Asphodel untuk membalas budi orang-orang baik, dan Elysium atau surga paling tingginya. Athena adalah dewi kebijaksanaan, perang, seni, dan juga keperawanan. Ia sering disimbolkan dengan burung hantu yang melambangkan kebijaksanaan. Athena adalah putri kandung Zeus, dan istri pertamanya bernama Metis. Origin story Athena adalah kisah paling absurd sepanjang mitologi Yunani. Setelah Zeus mengalahkan ayahnya Kronos dan berhasil menguasai dunia, Titan Gaia memperingatkan bahwa jika Metis punya anak kedua dan berkelamin laki-laki, maka anak itu kelak akan menggulingkan Zeus, sebagaimana yang dia lakukan terhadap Kronos. Zeus pun menelan Metis hidup-hidup saat dia sedang hamil. Berbulan-bulan kemudian, Zeus merasakan migrain yang sangat parah. Hephaestus pun membelah kepala Zeus dengan kapak. Dan saat itu juga, Athena melompat keluar dari kepala Zeus dengan full armor sambil berteriak-teriak. Sebagai seorang dewi keperawanan, dia dikenal luar biasa cantik. Matanya biru sehingga dijuluki Glaukopis atau mata berkilat. Senjata pamungkas Athena adalah tombak dan perisai yang dinamakan Aegis. Artemis dan Apollo, mereka adalah saudara kembar. Artemis merupakan dewi perburuan dan hewan liar, sementara Apollo adalah dewa cahaya dan musik. Apollo merepresentasikan ketertiban dan Artemis kekacauan. Mereka berdua adalah anak kandung Zeus dan Titan bernama Leto. Artemis sering digambarkan membawa panah, sedangkan Apollo membawa alat musik bernama lira. Artemis sangat menjaga keperawanannya. Konon, dia pernah mengutuk seorang pangeran menjadi seekor rusa karena dia nggak sengaja ngintip Artemis pas lagi mandi. Ares merupakan putra kandung Zeus dan Hera yang dianugerahi titel Dewa Perang. Ia melambangkan kekerasan, ketamakan, serta haus darah. Ares diasosiasikan dengan burung nasar atau hewan pemakan bangkai yang sering muncul setelah perang. Walaupun Dewa Perang, Ares adalah petarung yang bodoh dan cupu. Dalam perang Troya, Ares 2 kali kalah dalam pertempuran melawan Dewi Athena dan bahkan seorang manusia bernama Diomedes. Ares adalah Tuhan dengan subscribers paling sedikit. Banyak kerajaan Yunani yang ogah menyembahnya karena dia melambangkan pembunuhan dan pertumpahan darah yang keji. Satu-satunya kota yang taat menyembah Ares adalah Sparta dan Thebes.
Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, dan gairah seksual. Asal-usul Aphrodite ada dua versi. Versi pertama adalah anak kandung dari Zeus dan Dione. Versi kedua, Aphrodite lahir dari laut, lebih tepatnya dari cipratan penis Uranus, setelah dipotong oleh Kronos dan dilempar ke samudera. Aphrodite menikah dengan Hephaistos, tapi selingkuh dengan Ares dan melahirkan banyak anak haram. Aphrodite sering digambarkan dengan kerang laut yang mengisahkan kelahirannya dari samudera, serta bunga mirtus yang melambangkan sensualitas. Helios adalah dewa matahari yang mengendarai kereta kuda di langit dari fajar hingga petang. Helios bertanggung jawab memberikan cahaya kepada bumi dan surga. Dalam kebudayaan Romawi, Helios sangat dihormati. Pada masa kekaisaran Aurelianus, Helios dijuluki sebagai Sol Invictus atau matahari yang tidak terkalahkan. Fun fact, Helios ini dewa fuckboy yang suka keluyuran sambil mainan cewek. Selama bertugas, Helios mengendarai kereta mataharinya sambil menobar pesona ke wanita-wanita muda. Namun, dia langsung bertobat saat bertemu dengan Clement, peri air atau nymph yang tinggal di tepi sungai Nil. Helios dan Clement pun menikah dan mempunyai 7 anak perempuan dan 1 anak laki-laki bernama Phaethon. Hermes adalah tas kulit. Hermes adalah dewa palu gada dalam mitologi Yunani. Selain jadi kurir, dia juga dewa pelindung ternak dan bahkan tanaman. Dalam kisah berjudul Odyssey, Hermes muncul sebagai 2 hal, pengantar pesan para dewa dan pengantar arwah orang mati untuk bertemu Charon dan Hades. Namun job desk Hermes gak berhenti di situ. Ia juga bertugas untuk melindungi musafir dan pembawa keberuntungan. Kronos adalah putra dari Uranos, penguasa langit, dan Gaia, penguasa bumi. Kronos naik tahta sama seperti Zeus, yaitu dengan memotong kelamin Uranus dan melemparkannya ke laut. Setelah mengkudeta ayahnya, Kronos menjadi dewa waktu serta dewa pertanian. Selama masa pemerintahannya, Kronos menciptakan manusia, dan ketika itu manusia mengalami masa kedamaian dan keberlimpahan yang disebut sebagai zaman emas. Hephaistos adalah dewa api dan pandai besi. Hephaistos adalah dewa paling jelek dari semua dewa Olympus. Walaupun buruk rupa, Hephaistos menikah sama Dewi Aphrodite. Ya, walaupun di belakang, Aphrodite juga main sana-sini, termasuk sama Ares. Karena perawakannya yang burik, Hephaistos menjadi bahan olok-olokan dari para dewa. Ibunya sendiri, Hera, begitu muak dengan wajahnya, sampai-sampai Hephaistos diusir dari Olympus. Hera adalah istri sekaligus saudari dewa Zeus. Dia memimpin Olympus sebagai dewi wanita, keluarga, serta pernikahan. Hera melahirkan banyak anak seperti Ares, Hephaistos, Eileithyia, dan Hebe. Sebagai dewi pernikahan, hubungan Hera bersama Zeus sangat bermasalah dan penuh dengan pengkhianatan. Simbol Hera adalah burung merak. Konon, bintik-bintik pada ekor burung merak berasal dari mata Argos, raksasa bermata 100 yang dibunuh Hera karena gagal mengawasi perselingkuhan suaminya. Selain itu, Hera juga bertugas sebagai pelindung kota, negara, dan pemuda laki-laki. Dionysius adalah anak Zeus dan Semele. Ia bertugas sebagai dewa arak, kesuburan, serta musik. Dalam beberapa sumber, ada yang mengatakan kalau Dionysius menciptakan arak sebagai strategi tempur, yaitu membuat musuh-musuhnya lengah dan bahkan sampai gila. Namun, araknya juga menjadi simbol untuk inspirasi, cinta, dan pelarian dari beban hidup. Dionysus digambarkan sebagai sosok muda yang penuh dengan aura. Dalam lukisan dan patung, Dionysus selalu membawa cawan anggur dan tongkat yang dililit tanaman. Demeter adalah dewi kesuburan serta pertanian. Sebagai anak langsung dari Titan Kronos dan Rhea, Demeter adalah saudara dari Zeus, Hestia, Hades, dan Poseidon. Anak Demeter yang paling terkenal adalah Persephone yang menjadi istri Hades. Kisah kehilangan Persephone cukup tragis, sampai-sampai dia membiarkan seluruh tanaman layu dan mati. Hades akhirnya memperbolehkan Persephone untuk tinggal bersama ibunya, agar ras manusia tidak mati kelaparan. Hestia adalah dewi perapian serta rumah tangga. Seperti Demeter, dia adalah putri Titan Kronos dan juga Rhea. Hestia digambarkan sebagai sosok yang penuh tanggung jawab dan rendah hati. Kuil pemujaan Hestia sangat sedikit, karena Hestia adalah dewi perapian. Maka seluruh tungku api, baik milik pribadi atau tungku yang ada di bangunan umum, bisa dianggap sebagai tempat pemujaan Hestia.